Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Sejarah manusia tak pernah lepas dari bayang-bayang kekuasaan. Dari Fir'aun Mesir yang mengaku sebagai Tuhan, hingga Kaisar Romawi yang menindas demi kejayaan, zaman demi zaman selalu menghadirkan wajah baru dari bentuk kezaliman lama. Kekuasaan yang mencengkeram rakyatnya atas nama stabilitas, keamanan, dan kemakmuran. Namun, seperti roda takdir yang selalu berputar, setiap kezaliman pasti berakhir pada kehancurannya sendiri. Dalam literatur Islam, terutama dalam hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman, disebutkan bahwa menjelang kemunculan Imam Mahdi, dunia akan dipenuhi oleh penguasa-penguasa zalim. Mereka bukan hanya menindas secara fisik, tetapi juga menindas melalui sistem, melalui hukum, ekonomi, dan propaganda global yang menipu manusia agar tunduk tanpa merasa diperbudak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, akan datang masa di mana kebatilan tampak benar dan kebenaran tampak batil. Orang beriman dianggap gila dan orang fasik dianggap bijak. Kalimat itu seperti ditulis untuk menggambarkan masa kini. Kezaliman akhir zaman tidak lagi berbentuk pedang dan cambuk, melainkan dalam bentuk jaringan digital, algoritma, ekonomi global, dan sistem pemerintahan yang berpadu dengan kekuatan korporasi. Dunia kini dikendalikan oleh segelintir elit politik dan ekonomi yang mampu memengaruhi arah bangsa-bangsa tanpa harus menampakkan diri di medan perang. Mereka bukan lagi penjajah yang datang dengan senjata, melainkan penjajah yang datang dengan perjanjian dagang, pinjaman internasional, dan kampanye kemanusiaan yang dikemas indah. Namun para ulama terdahulu sudah menyinggung tanda-tandanya. Dalam kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad disebutkan, sebelum keluarnya Al-Mahdi akan muncul fitnah yang sangat besar. Penguasa-penguasa akan saling berselisih, dan bumi akan dipenuhi kezaliman hingga tidak ada lagi tempat yang aman kecuali bagi orang-orang yang berpegang teguh pada agama. Tanda-tanda, itulah yang kini perlahan mewujud di hadapan kita jika pada masa lalu dunia terbagi antara kekaisaran dan kerajaan, maka hari ini dunia terbagi dalam bentuk lain, blok kekuasaan. Ada negara-negara adidaya yang menguasai ekonomi, ada yang memonopoli teknologi, ada pula yang menjadikan agama dan militer sebagai senjata ideologis untuk menundukkan wilayah sekitarnya. Masing-masing berlomba mempertahankan hegemoni, seakan tak sadar bahwa mereka sedang memainkan peran dalam skenario yang sudah digariskan berabad-abad silam. Perebutan kekuasaan menjelang datangnya Al-Mahdi. Dalam pandangan sebagian mufasir, zaman ini disebut sebagai fase istibdad global. Fase di mana tirani bukan lagi milik satu bangsa, melainkan menjadi sistem universal yang menembus batas negara. Sistem ini menyelimuti kehidupan manusia, dari harga pangan hingga arus informasi. Inilah masa di mana kebenaran diputuskan oleh media, dan moral diukur dari rating. Dunia tampak modern, tetapi nurani manusia kian rusak. Dunia tampak aman, namun kebohongan menjadi pondasi utama tatanan dunia baru. Perhatikan bagaimana sejarah pasca Perang Dunia II membentuk wajah dunia saat ini. Sebuah tatanan global lahir dengan alasan menjaga perdamaian, namun justru melahirkan ketimpangan baru. Lembaga-lembaga dunia yang seharusnya menjadi penengah malah tunduk pada kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar. Sementara itu, jutaan manusia di Timur Tengah, Afrika, dan Asia hidup dalam konflik yang tiada henti, seakan menjadi tumbal dari kebijakan global yang dingin dan tanpa nurani. Dunia ini, kata sebagian ulama kontemporer, telah mencapai fase tahiyan modern, tirani dalam bentuk peradaban. Sebab kezaliman kini tak lagi hanya dilakukan oleh seorang diktator di atas singgasana, melainkan oleh sistem global yang mengendalikan segalanya. Sebuah sistem yang menjadikan manusia budak dari apa yang mereka ciptakan sendiri. Dan di tengah keheningan krisis global inilah, nubuat lama kembali bergema. Imam Mahdi tidak akan muncul, kata sebagian riwayat, hingga bumi dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan, lalu ia akan memenuhi bumi itu dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Keadilan Mahdi bukan sekadar mengganti penguasa, tapi menghancurkan seluruh sistem yang dibangun di atas penindasan manusia. Dan sebelum itu terjadi, akan ada tanda-tanda besar. Tumbangnya para penguasa zalim dunia, ulama Syam pada abad ke-10 Hijriah mencatat dalam Tanbih Al-Ghafilin bahwa penguasa zalim akan saling menggulingkan satu sama lain hingga dunia berada di ambang perang besar, dan saat itulah cahaya timur akan bersinar. Bagi sebagian mufasir,
Cahaya Timur dimaknai sebagai kebangkitan umat Islam dari wilayah timur dunia, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara spiritual dan moral. Timur akan menjadi poros baru peradaban setelah Barat hancur oleh kerakusannya sendiri. Dan tanda-tanda itu kini makin nyata. Krisis global tak lagi hanya berupa perang terbuka, tetapi juga konflik ideologi dan ekonomi yang meruntuhkan wibawa para pemimpin besar dunia satu demi satu. Dunia sedang menunggu kejatuhan kekuasaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Banyak ulama mengaitkan fenomena ini dengan ramalan tentang 7 penguasa zalim yang akan tumbang sebelum munculnya Imam Mahdi. Namun siapa sebenarnya mereka? Sebagian berpendapat, ini bukan sekadar individu, melainkan simbol dari blok kekuatan besar yang menindas rakyatnya dan memutarbalikkan kebenaran demi mempertahankan kekuasaan. Ada yang berwujud negara besar, ada pula yang berwujud aliansi ekonomi, bahkan ada yang berwujud sistem politik dunia yang mengatur kehidupan manusia dari balik layar. Jika diperhatikan secara teliti, pola kejatuhan mereka sudah mulai tampak. Krisis ekonomi global yang mengguncang negara-negara besar, gerakan rakyat yang menuntut keadilan di berbagai belahan dunia, runtuhnya kepercayaan terhadap media dan lembaga internasional, perang proksi yang tak kunjung usai di wilayah-wilayah strategis dunia Islam. Semuanya seperti menyiapkan panggung besar untuk perubahan yang tak bisa dihindari. Sebagaimana setiap fajar pasti diawali kegelapan, maka kebangkitan Mahdi pun pasti didahului oleh kehancuran kekuasaan yang zalim. Dari catatan ulama klasik hingga laporan intelijen modern, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Sistem dunia saat ini sedang menuju keruntuhan struktural. Bukan hanya karena krisis ekonomi, tetapi karena hilangnya moral dan keadilan sebagai fondasi. Dan di tengah proses itu, 7 penguasa besar akan tumbang, satu demi satu, hingga jalan terbuka bagi sosok yang dijanjikan itu. Riwayat dari Ka'ab al-Ahbar menyebutkan, sebelum Mahdi muncul, akan ada 7 raja yang saling menumpahkan darah. Setelah mereka binasa, Allah akan mengutus seorang lelaki dari keluargaku untuk menegakkan kebenaran di bumi. 7 raja yang dimaksud para ulama bukan selalu bermakna 7 orang literal, melainkan 7 pusat kekuasaan besar dunia yang saling bertikai dan akhirnya hancur karena kezaliman mereka sendiri. Dan hari ini, peta dunia telah memperlihatkan bentuknya. 7 kekuatan besar itu telah berdiri, masing-masing dengan gaya kepemimpinannya sendiri, tapi sama dalam satu hal, menindas atas nama stabilitas. Sebuah pola yang berulang. Ketika kekuasaan terlalu lama berdiri di atas kebohongan, ia akan mulai retak dari dalam. Rakyat akan bangkit, ekonomi akan melemah, dan perang yang mereka ciptakan sendiri akan menelan mereka kembali. Inilah masa yang sedang kita saksikan. Dunia sedang berada di ujung babak kekuasaan manusia, dan sejarah baru tengah bersiap untuk ditulis. Karena sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 5, kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, Mesir itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 5. Ayat itu bukan sekadar penghiburan, tapi janji bahwa kekuasaan tidak akan kekal di tangan para penindas, dan bahwa sejarah akan berpihak pada kebenaran, betapapun lama ia tertunda, dan kini, semua tanda-tanda itu sudah mulai tampak di cakrawala sejarah. 7 penguasa besar dunia itu, masing-masing dengan wajah dan kekuasaannya, sedang menuju kejatuhan. Namun siapakah mereka, dan bagaimana mereka akan tumbang satu persatu? Penguasa zalim yang pertama, Imperium Barat dan warisan kekaisaran dunia. Penguasa pertama bukan hanya sebuah negara, melainkan warisan dari kekaisaran yang lahir dari reruntuhan Perang Dunia. Kekuatannya dibangun atas nama demokrasi dan kebebasan, namun di balik semua jargon itu tersimpan ambisi lama, menguasai dunia dengan tangan halus. Dalam pandangan para ulama dan sejarawan Islam, inilah sosok kekuasaan yang diisyaratkan dalam berbagai hadis sebagai Ahlul Maghrib, kekuatan Barat yang akan menebarkan pengaruh ke seluruh penjuru dunia sebelum akhirnya runtuh oleh keserakahannya sendiri. Semenjak abad ke-20, kekuatan ini menjelma menjadi poros tatanan dunia baru. Mereka mengatur arah politik, menentukan harga minyak, bahkan menulis ulang sejarah bangsa-bangsa. Dari Washington hingga London, lahirlah sistem global yang seolah menegakkan perdamaian, padahal menjerat bangsa lain dengan hutang dan intervensi.
Mereka mendirikan lembaga-lembaga dunia, PBB, IMF, Bank Dunia, yang dalam kenyataannya berfungsi sebagai instrumen kendali ekonomi. Inilah wajah kekuasaan yang tidak lagi memakai mahkota, melainkan jas dan dasi, tidak lagi menghunus pedang, melainkan pena dan tanda tangan. Para mufasir kontemporer menyebut pola ini sebagai imperium finansial akhir zaman, di mana kendali bukan lagi pada medan perang, tapi pada arus uang. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya tentang ayat wahum yamkuruna wa yamkurullah menjelaskan bahwa tipu daya kaum zalim selalu berujung pada kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Maka, ketika kekuasaan Barat menancapkan cengkeramannya lewat sistem ekonomi dan budaya, mereka sebenarnya sedang menyiapkan lubang kejatuhan mereka sendiri. Tanda-tandanya kini terlihat jelas. Krisis keuangan berulang mengguncang dunia Barat. Nilai mata uang mereka tak lagi sakral. Kepercayaan publik pada sistem demokrasi merosot, bahkan di negara asalnya sendiri. Munculnya gerakan-gerakan radikal, perpecahan internal, dan krisis moral menjadi bukti bahwa imperium ini sedang kehilangan jiwanya. Dunia mulai muak pada standar ganda yang mereka terapkan. Berbicara tentang hak asasi, tapi mendukung penjajahan. Berbicara tentang kebebasan, tapi menyensor kebenaran yang mengancam kepentingan mereka. Disinilah nubuat Sayyidina Ali terasa hidup. Ia pernah berkata bahwa menjelang akhir zaman akan muncul raja-raja yang memerintah dengan lidah-lidah dusta. Mereka tidak lagi memerintah dengan kekuatan, melainkan dengan kata-kata yang menipu. Sistem media menjadi senjata utama mereka. Dari Hollywood hingga jaringan berita global, persepsi manusia dibentuk sedemikian rupa agar tunduk tanpa paksaan. Dunia dibuat percaya bahwa kezaliman mereka adalah bentuk kemajuan. Namun takdir selalu memiliki ironi. Ketika sebuah kekuasaan mencapai puncaknya, pada saat itulah ia mulai rapuh. Krisis spiritual masyarakat Barat, gelombang demonstrasi, dan perpecahan internal di antara sekutu-sekutunya adalah gejala yang tak bisa diabaikan. Banyak ulama berpendapat bahwa kehancuran kekuasaan ini tidak akan datang lewat perang langsung, melainkan dari dalam dirinya sendiri, karena runtuhnya kepercayaan dan moral yang menjadi pondasi utama kekuasaan mereka. Mereka akan tumbang bukan karena kalah, tapi karena kehilangan makna. Penguasa zalim yang kedua, bayangan timur yang menyembunyikan duri. Namun kezaliman akhir zaman tidak hanya datang dari Barat. Di sisi lain dunia, muncul penguasa kedua, sebuah kekuatan timur yang meniru struktur imperium Barat, tapi dengan wajah yang berbeda. Mereka tampil dengan simbol-simbol nasionalisme, kemajuan teknologi, dan kemandirian ekonomi. Tapi di balik itu tersembunyi kekuasaan yang menindas dengan cara yang lebih halus, mengendalikan rakyatnya dengan pengawasan total dan menciptakan sistem sosial yang mematikan kebebasan sejati manusia. Kekuatan ini tumbuh dari trauma masa lalu, kehancuran, penjajahan, dan penderitaan, yang kemudian melahirkan ambisi untuk menjadi penguasa dunia baru. Dalam beberapa tafsir modern, sebagian ulama menyebutnya sebagai kekuatan dari timur yang menantang Barat, sebagaimana isyarat dalam hadis tentang munculnya bangsa-bangsa dari timur yang akan membawa fitnah besar sebelum datangnya Al-Mahdi. Mereka bukan pembawa kebenaran, melainkan tirani baru yang muncul dengan wajah pembangunan dan kemakmuran. Sistem mereka terbangun di atas kontrol digital dan ekonomi terpusat. Dengan teknologi sebagai alat, mereka mengatur perilaku rakyatnya bahkan hingga ruang pikir. Kamera, algoritma, dan kecerdasan buatan menjadi senjata baru kekuasaan. Dunia menyebutnya kemajuan, tetapi bagi ulama akhir zaman, inilah bentuk istibdad modern, tirani dengan teknologi. Tak ada yang lolos dari pengawasan, tak ada yang bebas dari kendali. Namun kekuasaan seperti ini memiliki sisi rapuh yang sama, keserakahan dan dehumanisasi. Ketika manusia dijadikan angka, dan moral digantikan efisiensi, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Banyak ahli tafsir menautkan kondisi ini dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa kemuliaan manusia bukan pada kekuatan atau kebangsaan, tapi pada ketakwaan. Maka setiap sistem yang meniadakan nurani pasti akan runtuh oleh dosa kolektif yang ia ciptakan sendiri. Kekuatan timur ini kini mulai memperluas pengaruhnya, menantang dominasi Barat dengan cara yang halus melalui ekonomi, teknologi, dan budaya. Namun di balik perebutan itu, kedua kekuatan ini sejatinya sama. Mereka memperebutkan dunia, bukan menegakkan kebenaran. Inilah dualitas yang telah lama disebut dalam nubuat para ulama. Dua kutub kekuasaan besar yang saling menipu dan menindas, hingga keduanya sama-sama binasa menjelang kemunculan Imam Mahdi.
Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah disebutkan, akan datang masa ketika dua kekuatan besar saling berhadapan, dan di antara keduanya tidak ada yang benar. Tafsir para ulama menilai bahwa hadis ini menggambarkan situasi global di mana dunia terbagi antara dua blok kekuasaan, keduanya mengaku pembawa perdamaian, namun sebenarnya sama-sama penguasa zalim. Penguasa zalim yang ketiga, pengendali uang, bayangan di balik Bank Dunia. Ketika dua kekuatan besar dunia mulai retak, kekuasaan berpindah ke tangan yang tak terlihat, para penguasa finansial global. Mereka adalah kelompok yang membentuk sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia II, sistem yang di permukaannya berbicara tentang stabilitas ekonomi, namun di dasarnya adalah jerat hutang yang menundukkan bangsa-bangsa. Inilah penguasa ketiga, para pengendali uang dunia. Mereka tidak duduk di istana, melainkan di ruang rapat lembaga keuangan internasional. Tidak berpidato di depan rakyat, melainkan menulis kebijakan ekonomi yang menentukan nasib jutaan jiwa. Ulama tafsir modern menyebut golongan ini sebagai ahl al-riba al-jadid, kaum lintah darat modern yang menegakkan sistem ekonomi berbasis bunga dan spekulasi, sebagaimana yang diharamkan dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, "Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Ayat itu bukan sekadar peringatan spiritual, melainkan hukum sebab akibat peradaban. Sebab setiap sistem yang dibangun di atas riba akan berakhir dengan kehancuran ekonomi dan moral. Kini, dunia telah hidup di bawah dominasi sistem itu. Setiap krisis ekonomi global yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari sistem yang diciptakan untuk menghisap kekayaan dari bawah ke atas. Dalam arsip sejarah modern, terlihat bagaimana kekuatan finansial ini memainkan peran menentukan dalam naik turunnya rezim di berbagai negara. Negara yang menolak tunduk pada kebijakan mereka akan dikucilkan, dijatuhkan, bahkan dihancurkan melalui perang ekonomi. Mereka menguasai pasar, emas, energi, dan mata uang cadangan dunia. Uang tidak lagi menjadi alat tukar, tapi alat kendali. Manusia diperbudak bukan dengan rantai besi, melainkan dengan utang dan bunga. Para pengamat spiritual menyebut kelompok ini sebagai penguasa tak bernegara, karena mereka hidup di atas semua bangsa, namun mengendalikan semuanya. Dan ketika Imam Mahdi kelak muncul, kekuasaan finansial inilah yang pertama kali akan diguncang. Sebab Mahdi datang bukan hanya untuk melawan tirani politik, tapi juga menghancurkan sistem ekonomi zalim yang menindas umat manusia selama berabad-abad. Penguasa zalim yang keempat, raja, informasi dan propaganda. Namun kezaliman tidak lagi bergantung pada kekuatan uang semata. Dunia modern memiliki kekuasaan baru yang bahkan lebih berbahaya, kendali atas persepsi. Maka lahirlah penguasa keempat, pengendali informasi dunia. Mereka bukan pemimpin negara, melainkan jaringan perusahaan media, platform digital, dan algoritma global yang mengendalikan apa yang kita lihat, dengar, dan percayai. Inilah kekuasaan yang paling licin dan sulit dikenali. Mereka tidak mengatur hukum, namun menentukan kebenaran. Mereka tidak membunuh dengan senjata, tapi dengan kebohongan yang diulang terus-menerus. Dalam sejarah Islam, para ulama menyebut hal ini sebagai fitnah lisan ad-dajjal, fitnah lidah dajjal, di mana kebohongan dibungkus dengan kebenaran, dan kebenaran dibungkus dengan kebohongan. Pada abad ke-21, kekuasaan ini menjadi nyata. Media global mengatur opini publik, mengubah pelaku menjadi korban, dan korban menjadi pelaku. Melalui kekuatan informasi, sebuah bangsa bisa dihancurkan tanpa tembakan, cukup dengan manipulasi berita dan opini dunia. Teknologi digital memperkuat pengaruhnya, dari algoritma pencarian, sensor media sosial, hingga propaganda yang dirancang untuk menyesatkan umat manusia dari fitrah kebenaran. Inilah penguasa yang menjadikan dunia hidup dalam ilusi. Mereka mengontrol apa yang dianggap penting, apa yang dilupakan, bahkan apa yang harus dibenci. Mereka membentuk cara berpikir generasi muda, memisahkan umat dari agamanya secara perlahan, dan menjadikan kebohongan sebagai norma. Sebagian mufasir menafsirkan sabda Rasulullah SAW. Akan datang masa ketika orang beriman tidur dalam keadaan beriman, namun bangun dalam keadaan kafir. Sebagai isyarat tentang fitnah informasi di akhir zaman, masa di mana manusia kehilangan kebenaran karena dibanjiri kebohongan. Dan kini, di tangan mereka,
Dunia menjadi panggung propaganda yang nyaris tak bisa dilawan. Namun, sebagaimana kezaliman yang lain, kekuasaan ini juga akan runtuh, sebab kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Penguasa zalim yang kelima, raja teknologi dan kecerdasan buatan. Setelah uang dan informasi dikuasai, muncullah penguasa kelima, kekuatan yang mengendalikan dunia melalui teknologi dan data. Ini bukan lagi pemerintahan Levida, melainkan sistem buatan manusia yang kini telah lepas kendali. Jaringan superkomputer, algoritma prediktif, dan kecerdasan buatan yang telah menjelma menjadi otoritas baru di atas manusia. Kekuasaan ini disebut oleh sebagian ulama modern sebagai fitnah al-ilm al-batil, fitnah ilmu yang menyesatkan. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk memudahkan hidup manusia kini berubah menjadi alat pengawasan dan kendali. Setiap langkah, kata, bahkan pikiran manusia diawasi, direkam, dan dipetakan. Dunia digital telah menciptakan Tuhan buatan yang tahu segalanya, tapi tidak memiliki kasih sayang. Para peneliti menyebutnya revolusi industri keempat. Namun bagi sebagian ahli tafsir, ini adalah tahapan menuju nizam al-Dajjal, sistem Dajjal yang menundukkan manusia bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kenyamanan. Manusia diajarkan bergantung pada mesin, hingga kehilangan kebebasan sejati. Maka, penguasa kelima ini bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga cermin kehancuran peradaban manusia. Sebab ketika manusia menyerahkan kehendaknya kepada sistem yang ia ciptakan sendiri, disitulah fitnah terbesar terjadi. Sebagian ulama seperti Syekh Imran Hossein bahkan menafsirkan munculnya jaringan global dan teknologi, pemantauan sebagai bentuk dari mata Dajjal, simbol dari satu pengawasan tunggal yang melihat seluruh dunia. Dan ketika kekuasaan teknologi ini mencapai puncaknya, disitulah manusia mulai kehilangan fitrah, kehilangan kendali, dan kehilangan arah. Namun, sebagaimana sejarah selalu berulang, setiap kekuatan yang berlebihan akan menimbulkan kebalikannya sendiri. Ketika manusia mulai muak diperintah oleh mesin dan dikendalikan oleh sistem tanpa nurani, maka akan muncul gelombang perlawanan spiritual yang kelak menjadi bagian dari kebangkitan Imam Mahdi dan pasukannya. Penguasa zalim yang keenam, pemimpin dari utara. Ia adalah simbol kekuatan militer dunia yang berakar pada ideologi perang dan ambisi geopolitik yang tak pernah padam. Sejak abad ke-20, wilayah utara selalu menjadi poros ketegangan global. Di sanalah berdiri kekuatan yang mengklaim diri sebagai penantang barat, namun sejatinya terjerat dalam siklus kekerasan yang sama. Negara-negara besar di kawasan ini membangun kekuasaan di atas senjata, nuklir, dan propaganda nasionalisme ekstrim. Mereka menampilkan diri sebagai pelindung dunia timur, padahal tangan mereka pun berlumur darah dari berbagai konflik yang diciptakan untuk memperluas pengaruh. Dalam banyak nubuatan ulama terdahulu, kekuatan dari utara ini dikaitkan dengan Rum, kekuatan besar yang akan berperang sebelum munculnya Imam Mahdi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Rum bukan sekadar bangsa tertentu, melainkan simbol kekuatan Eropa dan utara dunia yang akan memicu Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang mengguncang bumi. Pertempuran demi pertempuran telah menjadi bagian dari napas kekuasaan mereka. Setiap kali dunia mencoba berdamai, mereka menyalakan kembali api permusuhan dengan alasan keamanan. Setiap kali umat manusia mulai berharap, mereka menekan tombol rudal untuk mengingatkan bahwa dunia ini masih milik mereka. Namun kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, lambat laun akan runtuh oleh ketakutan itu sendiri. Ketika rakyat mereka sendiri mulai mempertanyakan harga dari peperangan yang tak berkesudahan, dan ketika ekonomi global tak lagi mampu menopang biaya dominasi, sistem itu akan retak dari dalam. Ulama Andalusia dahulu menulis, dari utara akan turun badai, dan dari timur akan lahir cahaya. Mungkin inilah yang sedang kita saksikan. Kekuasaan besar dari utara mulai kehilangan wibawa, kepercayaan rakyat mereka memudar, dan pasukan yang dulu ditakuti kini kehilangan arah. Seperti Fir'aun yang tenggelam dalam lautnya sendiri, mereka akan tenggelam dalam perang yang mereka nyalakan sendiri. Dan ketika semua kekuatan dunia sudah melemah, dari barat yang terjebak krisis, dari timur yang terbelah, dari ekonomi yang hancur, maka muncullah kekuatan terakhir yang selama ini bersembunyi di balik layar sejarah. Penguasa ketujuh, sang penguasa kegelapan global. Ia bukan raja, bukan presiden, bukan pula seorang diktator dengan seragam militer. Ia adalah sistem bayangan, jaringan rahasia yang oleh sebagian ulama disebut Nizam Az-Zulm Al-Kauni, tatanan zalim semesta.
Kekuasaan ini bekerja tanpa bendera, tanpa wilayah, namun mencengkeram setiap aspek kehidupan manusia. Ia berwujud dalam lembaga, media, ideologi, bahkan budaya yang membentuk cara manusia berpikir dan menilai benar salah. Sebagian mufasir modern menggambarkannya sebagai bentuk paling akhir dari fitnah, Dajjal, fitnah yang tidak lagi membutuhkan wajah tunggal, karena sistemnya telah merasuk ke dalam seluruh tubuh peradaban. Ia menjadikan manusia budak dari apa yang mereka cintai, membuat mereka tunduk kepada sistem ekonomi yang menindas, dan mengikat mereka dengan ide kebebasan yang justru menjauhkan dari kebenaran. Dalam dunia yang dikuasai penguasa kegelapan global ini, tidak ada lagi batas antara benar dan salah. Perang disebut perdamaian, penindasan disebut stabilitas, kehancuran disebut pembangunan, dan kebenaran hanya akan hidup di antara mereka yang berani menolak arus kebohongan. Masa lalu namun sebagaimana fitnahnya besar, demikian pula janji kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, dunia akan berada di bawah kendali sistem yang sangat kuat. Sebuah kegelapan global yang membuat manusia merasa tak punya jalan keluar. Dan ketika harapan telah musnah, Allah akan mengirimkan cahaya dari timur. Cahaya itu bukan datang dari langit, melainkan bangkit dari hati manusia, dari kelompok kecil yang menolak tunduk pada sistem zalim dunia. Mereka bukan tentara dengan senjata modern, melainkan pasukan yang beriman, disebut dalam beberapa riwayat sebagai Ashab Al-Mahdi, 313 pasukan pilihan yang akan menjadi inti kebangkitan itu. Mereka berasal dari berbagai bangsa, namun bersatu dalam satu misi: menegakkan kebenaran ketika seluruh dunia menindasnya. Saat penguasa ketujuh, sistem global kegelapan, mencapai puncak kekuasaannya, saat itulah tanda-tanda kebangkitannya akan tampak. Krisis ekonomi besar akan mengguncang dunia, komunikasi global akan terputus, dan sistem keuangan digital yang selama ini diagungkan akan runtuh dalam satu malam. Dan ketika dunia sibuk mencari penyelamat palsu, akan terdengar seruan yang mengguncang hati manusia dari timur, telah muncul Al-Mahdi. Dalam catatan ulama Syam, disebutkan bahwa pasukan Mahdi akan bergerak dari arah timur dengan lambang keadilan, membawa panji hitam, bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menegakkan kebenaran di dunia yang telah kehilangan arah. Mereka bukan sekadar pasukan perang, tetapi pasukan perubahan, menumbangkan satu persatu penguasa zalim yang telah menindas umat manusia selama berabad-abad. Raja Barat modern akan kehilangan kendali atas sekutunya, penguasa. Ekonomi dunia akan tersungkur karena sistem riba runtuh. Raja teknologi dan informasi akan kehilangan pengaruh ketika kebenaran menyebar dari hati ke hati, bukan dari layar ke layar penguasa. Timur yang menyimpang akan dilanda perang saudara yang mengakhiri kebesaran materialnya, dinasti. Timur Tengah yang bersekutu dengan Barat akan kehilangan legitimasi. Rakyatnya, pemimpin dari utara akan runtuh oleh perang besar yang diciptakannya sendiri. Dan akhirnya, sistem global kegelapan, tatanan zalim semesta, akan hancur oleh cahaya keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi. Inilah puncak sejarah manusia. Saat seluruh sistem zalim yang dibangun di atas kebohongan, akhirnya runtuh di hadapan satu kekuatan yang tak bisa ditaklukkan, kebenaran. Dan pada masa itulah terwujud janji Allah yang telah tertulis dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Janji itu bukan sekadar tentang kekuasaan politik, tetapi tentang tegaknya keadilan setelah masa panjang penindasan. Sebab pada akhirnya, dunia ini tidak akan diwarisi oleh mereka yang berkuasa dengan tipu daya, melainkan oleh mereka yang menegakkan kebenaran dengan iman. Dan disitulah perjalanan panjang ini akan bermuara. Ketika 7 penguasa zalim dunia telah tumbang, ketika kebohongan global telah runtuh, dan ketika bendera keadilan berkibar di bumi, maka itulah fajar yang telah dijanjikan. Fajar kebangkitan Imam Mahdi.